pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Penas Prianto, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri Balung Jember. Kegiatan kita pada siang hari ini rencana yaitu praobservasi tugas modul 2.3 yaitu di aksi nyata. Berdiskusi, saya melakukan kegiatan ujian berhubungan dengan supervisi pendidikan akademik. Teman saya untuk kegiatan ini yaitu sebagai objek observasi yaitu Bu Luisa Uva Ferreira, guru seni, sama dengan saya, guru seni budaya. Nanti mulai dari pra observasi sampai observasi dan pasca observasi, saya akan mengamati kegiatan dari Bu Luisa. Baik, kita mulai kegiatan pra observasi pada siang hari ini. Gimana kabarnya Bu Luisa? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya akan menanyakan beberapa kegiatan, beberapa hal pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan observasi nanti. Yaitu yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bu Luisa lakukan. Mungkin bisa disampaikan tujuan pembelajarannya, Bu Luisa? Tujuan pembelajaran yang akan saya gunakan itu nantinya peserta didik dapat menyatakan secara lisan ataupun tertulis tentang apa yang dialami dan dirasakan setelah peserta didik mengapresiasi sebuah karya seni dari temannya. Iya, jadi diharapkan siswa bisa mengapresiasi karya temannya, gitu ya? Iya, betul. Nah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mungkin materi di seni budaya apa yang disampaikan? Materinya tentang apresiasi karya seni rupa. Apresiasi karya seni, berarti karya sudah selesai ya? Sudah ada karya. Sudah ada. Terus pertanyaan berikutnya adalah area pengembangan dari kegiatan Bu Luisa nanti? Lebih kepada siswa agar lebih produktif dalam menilai karya temannya, mengapresiasi itu nanti. Jadi siswa bisa lebih produktif, lebih aktif di dalam mengapresiasi karya temannya ya? Untuk model pembelajarannya bagaimana Bu Luisa? Model pembelajaran yang saya gunakan pembelajaran berbasis proyek ya, karena kan karya sudah jadi ya. Jadi ada berbasis proyek. Ini sangat bagus untuk karya anak-anak karena berhubungan dengan kreasi. Sedangkan strategi pembelajarannya nanti bagaimana Bu Luisa? Strategi yang saya gunakan lebih ke strategi pembelajaran berdiferensiasi produk, Pak. Berdiferensi produk karena sudah punya karya. Sudah ada produknya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dari berdiferensiasi konten waktu mengawali pembelajaran, terus proses, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau konten tadi sudah saya berikan materi sebelumnya ke anak-anak. Kemudian anak-anak juga sudah saling berdiskusi. Kemudian mulai ke prosesnya membuat sebuah karya, itu kebetulan karyanya adalah dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Untuk bahan dan alatnya saya bebaskan. Jadi satu kelompok itu 2 anak. Kemudian nanti diapresiasi, kemungkinan rencana saya juga satu kelompoknya 2 anak untuk mengapresiasi karya temannya yang sudah jadi. Lebih lama diproses ya? Iya, lebih lama ke proses. Jadi berapa kali pertemuan? Kalau untuk prosesnya itu 2 kali pertemuan. Jadi full dalam pembelajaran mereka membuat sebuah karyanya itu. Berarti proses 2 kali pertemuan nih. Sama 1 kali pertemuan apresiasi. 1 kali pertemuan apresiasi. Berarti 3 kali pertemuan nih. Berarti ada 6 JP, ada 6 jam pembelajaran. Iya, betul. Untuk budaya positif di kelas, apa yang dilakukan oleh Bu Luisa? Biasanya saya sebelum memulai pembelajaran saya cek
atau saya lihat dulu Lihat kebersihan kelasnya, kelasnya. Pak. Ya. Oh, gitu ya. Sama kerapihan. Sama kerapiannya. Kerapihan. Iya. Biasanya siswa kan ada yang kurang rapi. Oh, gitu Itu ya. saya tegur dulu supaya sebelum memulai pembelajaran mereka sudah rapi Iya. dan bersih. Jadi adalah budaya positif yang sangat bagus, yaitu kerapian dan kebersihan nih. Iya. Terus pembelajaran sosial emosionalnya mungkin ada. Ya, siswa itu berdiskusi kelompok, mengapresiasi karya temannya Karya nanti. temannya. Ya. Ya, jadi otomatis karena pembelajaran sosial emosional itu nanti kan ada kerjasama tim ya, Ya, ada diskusinya nih. diskusi. Untuk penilaiannya bagaimana Bu Lisa? Penilaiannya? Untuk penilaiannya kalau waktu konten proses itu saya menggunakan penilaian formatif. Formatif, langsung ya. Kemudian kalau nanti ini karena yang saya nilai presentasinya setelah mereka mengapresiasi karya, jadi penilaiannya lebih ke sumatif. Iya, Itu iya. penilaian akhir. Jadi ada dua penilaian yaitu formatif dan sumatif Sumatif, nih. iya. Terus rencana kita kan mau observasi. Observasi. Sasaran kelasnya berapa nih? Kelas Saya nanti di kelas 12-11, Kak. 12-11. Untuk harinya mungkin Hari Selasa, Selasa jam jam ke-3-4. jam ke-4. Ya. Insya Allah nanti saya hari Selasa akan ke sana. Saya lihat pengamatan untuk melihat dari observasi Bu Lisa di kelas nih. Ya, oke. Mungkin itu, terima kasih Bu Lisa. Sama-sama, Pak. Jadi untuk pelaksanaan observasi nanti bisa maksimal, yaitu dengan cara kita menyiapkan dari awal, Bu Lisa menyiapkan rencana pembelajaran dari awal, dan mudah-mudahan tujuan akhirnya nanti semua untuk siswa, berpihak pada siswa, sehingga siswa aktif, kreatif, dan inovatif di dalam berkarya seni. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan mengobservasi kegiatan pembelajarannya Bu Lisa. Kemarin sudah pra observasi, hari ini adalah observasi di kelas ini. Gimana Bu Lisa? Siap ya? Insya Allah siapa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dengan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Tegar. Mami. Baik, kayaknya sudah selesai semua ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi apresiasi karya seni rupa. Jadi nanti setiap kelompok akan mengapresiasi karya dari temannya. Karyanya sudah terbaca di sini, jadi kalian nanti setiap kelompok maju ke depan untuk memilih salah satu karya yang akan kalian apresiasi. Ya. Minggu kemarin sudah diterangkan tentang isi apresiasinya, ada deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan juga evaluasi. Paham ya? Untuk apresiasi? Iya. Silakan sekarang setiap kelompok boleh maju ke depan memilih salah satu karya untuk diapresiasi. Ini Baik, coba kelompoknya Heksa sama Mayang. Silakan presentasikan hasil apresiasinya. Karyanya yang mana nih? Yang dipilih? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Iksa Kusindani.
Saya Mayang Dewi Laksana. Di sini kami akan mengapresiasi salah satu hasil karya teman kami, yakni berjudul Hiasan Dinding Estetik. Dari deskripsinya terlebih dahulu, bisa kita lihat di sini, hiasan ini berfungsi sebagai hiasan dinding dengan diameter 12 cm dan dibuat pada tahun 2024 dengan seniman Tia dan Ratna. Seniman ini membuat hiasan ini menggunakan bahan tali goni, lemke, kardus, dan cat akrilik. Analisis formalnya dilihat dari keseimbangan. Mungkin dari karya ini masih belum sempurna, yakni terdapat beberapa sisi yang masih belum proporsional. Dilihat seharusnya bentuknya yaitu lingkaran, namun masih belum proporsional. Namun dalam hal ini kita sangat mengapresiasi karena tidak banyak orang berpikir untuk membuat karya ini. Karya yang simpel seperti ini sebenarnya bisa kita buat untuk semua orang. Namun, membuat karya bagus pastinya membutuhkan ide yang bagus juga. Lalu, interpretasinya. Fungsinya yakni untuk fungsi hias. Nah, karya ini sangat cocok sekali untuk ruangan yang bertemakan vintage atau daerah. Biasanya, jika kita pergi ke kafe-kafe, maka terdapat kafe yang bertemakan vintage seperti ada bernuansa coklat, terus banyak sekali hiasan-hiasan yang tradisional. Nah, karya ini akan sangat cocok sekali dan akan sangat menunjang keistimewaan atau estetika dari ruangan tersebut. Evaluasi dari kita berdua, penggunaan kardus dalam karya ini agak sedikit kurang pas, dikarenakan kita sendiri tahu kardus adalah bahan lunak, dapat sekali rusak, apalagi jikalau kena air, maka karya ini akan mudah sekali rusak. Jadi, saran dari kami, ini bisa menggunakan papan saja, papan kayu, nah itu akan jauh lebih awet. Maka bisa menunjang dalam hal segi harga juga, kualitasnya juga, kekokohannya juga, dan juga bisa menunjang keestetikannya juga. Baik, sekian apresiasi dari kami terkait dengan hiasan dinding estetik dari rekan kami yakni Tia dan Ratna. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian mengapresiasi karya, kalian sudah mulai tahu bagaimana mengkritik, memberi saran, terus kalian juga bisa melihat unsur juga prinsip dari karya seni rupa yang teman kalian buat. Karya yang kalian buat di sini menurut saya sudah cukup baik, sangat baik. Cuman mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari hasil apresiasi teman-teman kalian lebih ke pemilihan bahan. Terus untuk selebihnya menurut saya sudah baik, sudah bagus. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, baik. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu materi tentang desain. Ya, tentang apa desainnya, minggu depan kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan sebelum diakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Benaspianto, CDP Angkatan 10 dari SMA Balur. Pada siang hari ini akan mengambil video tentang kegiatan pasca observasi yang didampingi oleh Ibu Mimin sebagai PP. Tentu kegiatan ini nanti saya langsung kepada Ibu Lisa sebagai rekan guru seni dalam peradaan
observasi kemarin yang sudah kita lakukan. Gimana kabarnya Bu Lisa? Bu Lisa mungkin kemarin sudah melakukan kegiatan setelah itu dilanjutkan dengan observasi. Mungkin saya ulangi lagi dari kegiatan itu, mungkin tujuan pembelajaran kemarin bisa disampaikan lagi, bisa? Tujuannya bisa didik dapat menyatakan secara lisan atau tertulis tentang apa yang dialami dan dirasakan setelah bisa didik mengapresiasi yang memberikan karya dari temannya. Jadi tujuannya adalah peserta didik bisa mengapresiasi seni secara lisan dan tertulis, yaitu secara misalnya kemarin sudah dipresentasikan ya. Jadi saya lihat kemarin alhamdulillah bagus presentasinya. Terus dengan kegiatan tersebut mungkin bisa merasa ada ganjalan, ada hambatan-hambatan mungkin. Mungkin hambatannya ya nggak hanya di kelas itu ya Pak. Menurut saya ini sampai sekarang hambatannya kalau waktu presentasi peserta didik itu ketika yang presentasi menawarkan pertanyaan itu tidak ada peserta didik atau temannya lain yang bertanya, karena ternyata waktu saya tanya alasannya apa itu takut waktu mereka presentasi nanti dibalas pertanyaan juga gitu, jadi takut gitu, jadi nggak ada yang tanya. Itu sampai sekarang saya belum bisa menangani itu. Jadi itu ya, jadi mungkin itu perlu diperbaiki nanti. Mungkin Bu Lisa punya rencana solusi untuk nanti bertanya biar anak-anak itu selain bisa presentasi juga aktif untuk bertanya. Mungkin ada solusi. Ini masih rencana ya Pak, belum terlaksana atau nggak tahu nih bisa atau enggak. Rencana saya mungkin nanti lebih ini, jadi kelompok lain itu diwajibkan untuk bertanya atau menyediakan satu atau dua pertanyaan untuk setiap kelompok yang presentasi seperti itu. Tapi saya takut itu memaksakan atau tidak. Jadi bagus, mungkin itu adalah solusi yang bagus kalau memang setiap session itu ada satu pertanyaan dari kelompok lain. Saya lihat kemarin di situ Bu Lisa sudah mengajar dengan diferensiasi, atau ada diskusi. Terus ada mungkin saya juga ingin tahu tentang konten sama proses, karena kemarin kan tidak terlaksana waktu saya melihat itu kan hanya presentasi kemarin ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi di awal itu saya memberikan materi tentang karya tiga dimensi, karya seni rupa tiga dimensi yang lebih ke seni kriya. Jadi bisa siswa itu dibebaskan mau membuat seni kriya mainan, hiasan atau terapan yang bisa digunakan. Jadi itu dibebaskan. Setelah itu mereka setelah itu saya membagi kelompok, itu acak di kelompoknya. Setelah itu mereka selama 2 kali pertemuan membuat karya seni rupa tiga dimensi itu sesuai dengan rencana mereka. Keinginan siswa ya, berarti keinginan siswa. Keinginan siswa didik. Jadi memilih antara hiasan, mainan atau terapan kita pakai. Setelah itu setelah selesai kemudian saya nilai, kemudian lanjut ke apresiasi itu ya. Jadi peserta didik menampil karyanya. Sebenarnya kan itu kalau keinginan atau rencananya ini pameran ya Pak, tapi tidak memungkinkan untuk tempat dan waktu, jadi dia ditaruh di depan kelas karya-karyanya. Setelah itu mereka berhak memilih mau mengapresiasi karya yang mana. Jadi saya kira setelah saya lihat kemarin memang bagus, anak-anak kan punya keinginan yang tinggi untuk menilai seni. Tapi mungkin bisa merasa selain tadi pertanyaan ya, di dalam presentasi itu kan kemarin saya lihat ada yang dominan, ada yang tidak. Itu mungkin ada keinginan Bu Lisa agar nanti yang presentasi itu bisa semua presentasi, ataukah mungkin Bu Lisa hanya keinginan bahwa nilai itu tidak hanya dari
presentasi tapi dari tulisan mungkin Ya. kedepannya gitu. Iya. Sebenarnya itu juga sudah sih Pak, sudah ada. Jadi nilai apresiasi karya itu kan diambil saya hasil apresiasinya. Setelah itu waktu presentasi juga saya ambil. Kenapa kok nggak semuanya presentasi itu karena waktu juga kan cuma 2 jam pelajaran. Itu kemarin juga anak-anak ternyata apresiasinya lumayan lama, hampir 1 jam lebih. Setelah itu presentasi ya hanya bisa beberapa kelompok, jadi nggak bisa semua kelompok. Sedangkan di kelas itu ada 18 kelompok, karena satu kelompoknya cuma 2 anak. Selain tadi hambatan tentang kelemahan siswa bukannya pulang, mungkin dalam penilaiannya bagaimana? Misalnya mungkin ada kendala dalam penilaiannya. Penilaian enggak sih Pak, Nggak ada. kendalanya itu masih apa ya, yaitu karena yaitu karena nanti Pak presentasi. Kalau untuk pembuatan produk juga ada yang serius niat, ada yang juga, ada yang mengumpulkannya tepat waktu, ada yang sampai sekarang belum mengumpulkan. Ya, kemarin itu saya lihat memang ada kegiatan mungkin berhubungan dengan Indonesia anak sudah bagus menghargai karya siswa temannya, itu saya kira juga bagus. Rencananya Bu Lisa itu nanti melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keaktifan siswa itu dimulai kapan rencananya? Ini perbaikan yang Mungkin di materi berikutnya ya Pak. Di materi berikutnya. Di materi berikutnya. Nah ini kan sudah kemarin sudah UTS, jadi setelah UTS mungkin setelah ganti materi baru itu insya Allah akan diperbaiki. Iya. Ya gitu, saya kira cukup bisa, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bisa dan kita semua sebagai guru. Yang penting kegiatan kemarin sudah berpihak kepada siswa, sudah berdiferensiasi sesuai pembelajaran emosional anak dan sesuai dengan rencana yang kita lakukan yaitu di modul dan itu kemarin. Mungkin itu mudah-mudahan nanti di kegiatan selanjutnya bisa lebih bagus. Keinginan Bu Lisa dari kegiatan ini adalah keinginan Bu Lisa sendiri, bukan dari saya, tapi Bu Lisa sendiri yang ingin motivasi untuk memperbaiki itu, sehingga nanti semua adalah berpihak pada anak dan menghasilkan kegiatan yang lebih bagus. Mungkin itu. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.